Bab 393. Akan sangat bagus jika Tuan Jagat bisa pulih sebelum Tuan Teddy datang. Sadi menghela nafas. Ketika dokter di sebelahnya mendengarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Aku punya satu ide." "Ide apa?" Dokter cepat katakan. "Bila berhasil, aku akan memberimu imbalan besar." Philip tiba-tiba mendapatkan kembali semangatnya. Dokter berkata, "Sebenarnya, ada seorang ahli besar yang bisa mengobati kondisi pasien ini. Mungkin dia bisa membuat pasien siuman. Dan kemungkinannya sangat tinggi." "Benarkah?" Mata Philip penuh harapan. "Itu benar. Di bidang ini, dia pasti nomor satu di Neselandia. Namun, ku dengar pesawatnya akan meninggalkan Anhemia besok," kata dokter. "Mungkinkah yang dokter bicarakan adalah Hugo Joannou?" Joseph bertanya. "Benar. Selain dia siapa lagi?" Dokter itu mengangguk. Philip tampak muram. "Tetapi aku mendengar bahwa Hugo tidak praktik di rumah sakit umum lagi. Jika pergi mengundangnya, dia pasti akan ditolak. Cobalah. Besok Tuan Teddy akan tiba." Semua orang di keluarga Andersen berkata. Segera, Philip dan rombongannya datang ke villa tempat Green Dragon tinggal dan ingin mengundang Hugo untuk mengobati. Hasilnya ditolak. Setelah ditolak, Philip terus berusaha mencari cara. Dalam sekejap, hari baru sudah tiba. Segerombol orang muncul di Anhemia. Diikuti beberapa mobil di belakang. Puluhan pria berpakaian hitam turun. Berdiri di kedua sisi. Sylvester yang duduk di samping kemudi Rolls-Royce segera turun. Membuka pintu belakang dan menyambut Tuan Teddy. Tuan Teddy mengenakan setelan hitam dan memegang tongkat penopang dengan kepala naga. Dia melihat sekeliling, lalu mendatangi mobil sedan hitam di belakangnya. Ada hawa dingin di dalam mobil. Mobil terus bergoyang seolah akan terbalik. "Kalian di dalam mobil. Tanpa perintahku. Jangan keluar." Setelah Tuan Teddy memberi pesan, mobil menjadi tenang. Bahkan Sylvester bergidik, karena dua dewa pembunuh duduk di mobil ini, ombak hitam dan putih. Jika keduanya dibiarkan muncul di jalan, sesuatu pasti akan terjadi. Kemudian, Tuan Teddy mengikuti Sylvester memasuki rumah sakit. Sesampai di kamar Jagat, Brooke, Philip dan semua keluarga Andersen berlutut di depan Tuan Teddy. "Tuan Teddy, maaf kami tidak berguna untuk melindungi Tuan Jagat. Ini salah kami. Silakan Anda menghukum kami." Philip menangis. Tuan Teddy melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, "Bangun. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Orang-orang itu memang hebat. Jika tidak Negus dan Jagat tidak akan berakhir di tangan mereka." Philip berbisik, "Tuan kedua, aku tidak berani. Nathan ini masih menantu cucuku. Aku tidak mendisiplinkannya dengan baik. Aku tidak menduga dia begitu mampu bertarung. Aku bilang berdiri." Tuan Teddy tiba-tiba menaikkan nada suaranya. Mengejutkan Philip dan yang lainnya. Semua berdiri. Tidak berani berbicara. Tuan Teddy mulai melihat Jagat. "Apa kata dokter?" Tuan Teddy bertanya. "Kondisinya tidak terlalu bagus. Untuk sementara tidak bisa sadar. Kemungkinan besar akan lumpuh total." Philip berkata. Tuan Teddy tampak sedih. "Namun, masih ada cara. Hugo Joannou ada di Anhemia. Dia adalah ahli terbaik di bidang ini. Kami pergi untuk mengundangnya tadi malam. Tetapi dia menolak. Pesawatnya hari ini akan terbang dalam 2 jam lagi." Mendengar ini, cahaya dingin melintas di mata Tuan Teddy. "Sylvester, pergi dan bawa Hugo kemari. Jangan biarkan dia naik pesawat." Bab 394. Brutal. Philip berkata lagi. "Namun, Tuan Teddy, harapan sangat kecil. Karena aturan Hugo adalah tidak dapat diundang secara pribadi. Sebelumnya Dewa Perang Anhemia, Regan Spencer membawanya dan akhirnya sesuatu terjadi." Mata Tuan Teddy penuh amarah dan meraung. "Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan Regan Spencer? Aku bisa mengundang orang yang bisa dia undang. Aku masih bisa mengundang orang yang tidak bisa dia undang. Cepat bawa Hugo ke sini. Aku harus menyembuhkan keponakanku." Sylvester mengangguk. "Mengerti, Tuan Teddy. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak dapat Anda undang. Hehe. Jika tidak menghargaiku, berarti tidak menghargai Raja Neraka." Tuan Teddy berkata dengan dingin.
Philip dan yang lainnya yang berdiri di samping Tuan Teddy gemetaran. Aura Tuan Teddy terlalu kuat. Selama dia berbicara, semua orang akan merasakan tekanan seperti berasal dari puncak gunung tertinggi. Begini saja membuat semua orang berkeringat dingin. Sylvester segera pergi untuk menangkap Hugo. John dan sekelompok orang mulai mengompori. Tuan Teddy, semuanya adalah kesalahan Nathan dan Kirana. Mereka mengandalkan Master Kenta dan Master Sang. Jadi semena-mena. Bahkan tidak memedulikan keluarga Andersen South Mantis. Bagus kamu Nathan. Bagus sekali. Kali ini aku di sini untuk menangani masalah ini. Tidak peduli apa latar belakang mereka. Aku tidak akan melepaskannya. Selain itu, mulai saat ini aku akan menetap di Anhemia. Ideku sangat sederhana. Di Anhemia yang akan datang jika orang mendengar nama keluarga Andersen. Mereka akan takut. Tuan Teddy berkata dengan nada tegas. Ini membuat Philip dan yang lainnya sangat bersemangat. Hari kebangkitan akhirnya datang. Tidak peduli seberapa tidak kompetennya mereka. Nama keluarga Andersen sudah cukup. Kota Anhemia adalah milik Tuan Teddy. Lagi pula Regan Spencer, August Kinsman dan Kamar Dagang Anhemia telah runtuh. Siapa yang bisa menjadi lawan Tuan Teddy? Untuk sementara, Philip dan yang lainnya sudah membayangkan masa depan di benak mereka. Sylvester dengan cepat menuju ke bandara membawa puluhan orang. Saat ini Nathan secara pribadi mengantar Hugo dan asistennya ke bandara. Awalnya, Nathan berencana menggunakan pesawat militer untuk mengantar Hugo kembali ke Granite Hills. Tapi ditolak. Ini adalah Hugo Joannou, seorang dokter umum yang berjiwa besar. Nathan pergi setelah melihat keduanya memasuki ruang tunggu. Hanya saja setelah Nathan pergi, sebuah van dengan cepat berhenti di sini. Sylvester memimpin puluhan orang ke bandara dengan cepat. Pada saat ini, Hugo dan asistennya baru saja mengambil tiket masuk pesawat dan menuju ke pos pemeriksaan keamanan. Tiba-tiba ada lebih dari belasan orang di depan mereka. Tuan Hugo, silakan ikut kami. Sylvester melakukan sesuatu dengan jelas dan cepat. Dia tidak memberi Hugo kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Ketika keduanya bereaksi, mereka sudah berada di dalam van. Jalan. Sylvester memberi perintah dan mobil melaju. Sampai di rumah sakit, Hugo dan asistennya dibawa secara paksa ke kamar pasien. Melihat Hugo, semua orang kagum. Tapi Tuan Teddy dengan ekspresi menghina dan mencibir. Aku paling benci orang berpendidikan. Munafik. Hugo tersenyum. Lalu mengapa Tuan masih membawaku kemari? Untuk mengobati orang. Karena nilaimu cuma itu. Tuan Teddy menunjuk jagat dan berkata dengan dingin. Cepat sembuhkan keponakanku. Jika dia sembuh, aku akan memberimu 1 triliun. Jika dia tidak sembuh, kamu dapat memilih antara lengan atau kakimu. Kekejaman Tuan Teddy membuat Hugo tercengang. Sebelumnya Regan Spencer juga seorang bos besar, tetapi masih menghormati dirinya. Pria di depannya semena-mena dan kejam. Dia terlihat seperti orang gila. Bersambung.